Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisa Lustianti dari kelas Akuntansi 6 SIP 2 Malam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi yang saya akan jelaskan, yaitu tentang teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel menggunakan software eViews. Nah, langsung saja yuk simak video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, untuk teknik pemilihan itu sendiri, kita ada uji Chow, uji Hostman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, kita akan bahas satu per satu. Nah, untuk uji Chow itu sendiri, apa sih itu uji Chow? Nah, uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau SEM, atau Fixed Effect Model, yaitu FEM. Nah, pengujian ini kita dapat lihat pada nilai probabilitasnya, yaitu tentang cross-section F-nya dan cross-section chi-square-nya dengan hipotesis. Misalkan untuk H0-nya, model mengikuti Common Effect Model atau CEM. Jika probabilitas cross-section F-nya itu dan cross-section chi-square-nya lebih dari alpha. Nah, alpha di sini yaitu 0,05. Nah, untuk HA-nya, modelnya mengikuti Fixed Effect Model. Jika probabilitas cross-section F-nya dan cross-section chi-square-nya kurang dari alpha. Nah, alpha di sini yaitu 0,05. Nah, kita langsung saja berikut proses uji Chow dengan menggunakan program eViews. Nah, pertama, kita klik persamaan yang EQ1 dalam work file kita. Nah, yang sebelumnya kita buat. Nah, lalu kita klik Estimate, itu di menu Quick. Lalu kita klik Estimate Equation. Nah, di specification-nya kita isi. Untuk variabel Y-nya ISR, C, lalu variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4, dan variabel X5. Lalu kita pilih panel option. Nah, di panel option ini pastikan bahwa untuk cross section-nya di sini kita pilih yang fix. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kita klik menu view. Lalu kita pilih fix atau random effect testing. Nah, setelah itu kita pilih yang redundant fix effect atau likelihood ratio, yaitu kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitasnya cross section F dan cross section chi-square-nya lebih dari alpha, yaitu 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Common Effect Model itu atau CEM lebih banyak digunakan dibandingkan dengan Fixed Effect Model atau FEM. Seperti itu. Nah, lanjut untuk yang kedua yaitu uji Hostman. Nah, untuk uji Hostman itu sendiri digunakan untuk kita memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan Random Effect atau RAM atau Fixed Effect Model atau FEM. Nah, pengujian ini biasanya kita lihat pada nilai probabilitasnya. Nah, cross-section random dengan hipotesis misalkan H0-nya. Model mengikuti Random Effect Model atau RAM jika nilai probabilitasnya cross-section-nya random, yaitu lebih dari alpha. Nah, alpha di sini yaitu 0,05. Sedangkan untuk HA-nya, model mengikuti Fixed Effect Model atau FEM jika nilai probabilitasnya cross-section randomnya itu kurang dari alpha, yaitu 0,05. Nah, kita langsung saja simak untuk proses uji Hostman itu seperti apa sih? Menggunakan program eViews, kita langsung saja ke persamaan EQ01 di dalam work file kita. Nah, kita langsung klik Quick, menu Quick, lalu kita pilih Estimate Equation. Nah, spesifikasinya sama, kita masukkan variabel Y-nya dan variabel X-nya, X1, X2, X3, X4, dan X5.
Lalu kita pilih panel option. Nah, pastikan kembali cross section-nya di sini itu kita pilih model yang random. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita ke menu view. Lalu kita pilih ke Fix atau Random Effect Testing. Kita pilih yang Correlated Random Effect atau Hostman Test. Nah, maka akan muncul hasil perhitungan seperti ini. Nah, berdasarkan itu di sini terlihat untuk probabilitasnya itu 0,6877. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai probabilitasnya berarti lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk random effect model itu atau RAM lebih layak digunakan dibandingkan dengan fixed effect model atau FEM. Nah, untuk yang ketiga kita uji Lagrange multiplier. Nah, kita langsung gunakan uji ini untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau RAM atau common effect model atau CEM. Nah, pengujian ini biasanya kita lihat dari nilai probabilitasnya atau Bruce pengennya dengan hipotesis misalkan untuk H0-nya model mengikuti common stock effect model atau CEM jika nilai probabilitasnya cross section-nya Bruce Pangan atau lebih dari alfa. Alfanya di sini yaitu 0,05 ya. Dan untuk HA-nya. Untuk HA, model mengikuti random effect model, yaitu RAM. Jika nilai probabilitasnya, cross section-nya, Bruce Pagan, yaitu kurang dari alfa, yaitu kurang dari 0,05. Nah, langsung saja untuk proses uji Lagrange-nya multiplier ini dengan menggunakan program EViews. Kita langsung klik ke persamaan EQ01 ini di work file kita, lalu kita klik estimate di menu quick estimate equation. Nah, kita langsung masukkan variabel Y dan variabel X1-nya, X2, X3, X4, dan X5. Lalu kita pilih panel option. Nah, di cross section-nya ini pastikan bahwa kita sudah memilih modelnya yang non. Nah, pada jendela panel option ini, setelah itu kita lalu OK. Nah, selanjutnya akan ditampilkan seperti ini. Lalu kita ke menu view. Kita klik view. Kita pilih Fix Random Effect Testing. Setelah itu, kita pilih yang Omitted Random Effect atau Lagrange Multiplier. Nah, maka akan muncul hasil perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini, di hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross-section-nya itu lebih dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Common Effect Model atau CEM lebih layak digunakan dibanding Random Effect Model atau RAM. Nah, kesimpulan dari regresi data panel yang digunakan dari uji Chow, uji Hostman, uji Lagrange multiplier. Nah, untuk pengujiannya, uji Chow itu sendiri, CEM versus FEM, itu hasilnya CEM. Jadi lebih layak digunakan CEM. Sedangkan untuk uji Hostman, antara random effect model dengan fixed effect model itu menghasilkan lebih layak digunakan yaitu random effect model. Sedangkan untuk uji Lagrange multiplier yaitu pengujiannya menggunakan common effect model dengan random effect model itu lebih layak atau menghasilkan yang kita gunakan untuk penelitian yaitu untuk Common Effect Model. Nah, jadi berdasarkan hasil dari ketiga pengujian yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa simpulkan bahwa model regresi data panel yang akan kita gunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model Common Effect Model atau disebut dengan CEM. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan.
tentang teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel menggunakan software EViews. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.